Maka orang yang telah mampu mencari dan menemui kembali akan rahasia dirinya, akan sejati dirinya, akan seakmal dirinya, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang minal aidin wal faizin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, barokah dan maghfirah. Tidak beberapa hari lagi ke depan akan pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Walaupun bulan Ramadan itu meninggalkan kita untuk selama-lamanya, maka bagi orang-orang yang telah mampu mengenal dan menemui kembali akan sejati dirinya yang telah hilang selama ini, disebabkan dirampok dan dirampas serta ditawan, dirantai dan belenggu oleh nafsu dunia dan akal fikirnya, maka mereka lah yang mampu setiap bulannya, mereka lah yang mampu setiap tahun bahkan sepanjang hayatnya untuk bisa meramadankan akan dirinya dalam kehidupan di alam syahadat ini. Inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Bagi orang-orang yang telah mampu menemui kembali akan sejatinya setelah hilang, dirampok dan dirampas serta dibelenggu oleh dunia nafsu dan akal fikirnya, kayaumin waladat hukumu. Maka mereka lah, kata Allah, setelah usai dan berakhirnya bulan Ramadan, maka diri mereka itu seperti hari di mana ia terlahir daripada rahim ibunya. Bayi yang terlahir dari rahim ibunya, Bapak Ibu, adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dan bersih. Maka orang-orang yang telah mampu menyelesaikan Ramadan ini dengan baik, penuh dengan hakikat dan makna yang terdalam, maka dialah orang-orang yang kembali dalam keadaan fitrah. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami makna bagaimana berpulang dan kembali kepada Allah itu dalam keadaan fitrah, dan apa makna fitrah itu sebenarnya. Jadi malam ini kita mencoba untuk menelusuri kembali tentang asal-usul diri kita, sehingga kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan fitrah. Jadi ini Bapak Ibu, Ustadz sengaja buatkan gambarnya, skemanya, supaya kita tahu asal-usul diri kita dan bagaimana pula kita akan memulangkan diri kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Karena inilah sebenarnya Bapak Ibu yang kita mesti pahami sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan namanya tubuh jasmani ini. Makanya Nabi menjelaskan kepada kita, kullu syai'in yarji'u ila asolihi. Tiap-tiap sesuatu itu kembalikan kepada asalnya. Kalau kita sudah paham menelusuri tentang rahasia diri, bahwa diri ini akan pulang dan kembali kepada asalnya,
Inilah yang dikatakan namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kita akan silau, kita senter, kita tilik ke dalam diri kita ini. Ya. Nah, bagaimana cara menyilau dan menyentel dan menilik ke dalam diri kita ini? Ya, bahwa diri kita ini, Bapak Ibu, itu dijadikan Allah dari saripati tanah. Ini diungkapkan Allah dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat 12, 13, 14, 15 dan 16. Allah katakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfatan alaqa fa khalaqnal alaqatan mudghah fa khalaqnal mudghatan izama fa kasawmal izama lahma summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kata Allah, inna khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu berasal dari saripati. Maksud saripati itu yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, itu semuanya itu tumbuh daripada saripati bumi itu. Nah, makanya dikatakan min sulalatin min tin. Nah, saripati yang berasal dari tanah. Itulah asal muasal akan kejadian diri kita nanti, yang disebut nanti namanya dengan nutfah. Makanya Allah mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Sesungguhnya kami menciptakan diri manusia itu dari setetes air yang terpancar. Nah, setetes air yang terpancar itu, kata Allah, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, keluar daripada ayah dan ibu. Ya, ketika terjadi namanya junub atau janabat, maka tertumpahlah itu ke dalam rahim ibu. Nah, ini yang disebut namanya saripati tanah tadi, yang menjadi namanya nutfah, setetes air. Jadi dari saripati sampai kepada lahir ini, Bapak Ibu, ini prosesnya dari saripati ke lahir ini yang disebut namanya proses pembentukan tubuh jasmani. Ya, proses pembentukan tubuh jasmani ini yang dijelaskan Allah tadi. Yang pertama itu berasal daripada saripati tadi. Nah, saripati itu yang menjadi namanya nutfah. Nah, nutfah. Nutfah itu disebut namanya setetes air yang terpancar. Setetes air yang terpancar yang disebut nutfah itu, nah, dalam pemahaman ilmu tauhid, ya, ini yang dikatakan namanya ma'ul hayat. Nah, setetes air nutfah yang terpancar itu disebut namanya dengan ma'ul hayat. Ma'ul hayat. Ma'ul hayat itu yang disebut namanya air yang hidup. Jadi setetes air yang hidup, yang terpancar ke dalam rahim ibu, ya, melalui ayah pada saat junub atau janabah, ini yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad. Nih, sebut namanya Nur Muhammad. Kemudian dari nutfah bertajali dia, ya, berubah wujudnya. Nah, nampak wujudnya itu, ini yang disebut namanya dengan alaqah. Alaqah. Alaqah itu yang menjadi segumpal
darah. Segumpal darah. Jadi dari nutfah bertajalli menjadi alaqah, atau dari air tadi bertajalli dia menjadi darah. Nah, ketika dari air menjadi darah, maka disebutlah namanya dengan Ahmad. Nah, disebut namanya dengan Ahmad. Kemudian dari alaqah bertajalli lagi, ya berganti bentuk dan rupanya, berubah wujudnya. Disebut namanya apa? Mudghah. Mudghah inilah yang dikatakan dengan segumpal daging. Ketika dia telah menjadi mudghah, segumpal daging yang telah bisa berbentuk, maka disebutlah namanya dengan Muhammad. Disebut namanya dengan Muhammad. Kemudian dari daging bertajalli lagi. Nah, bertajalli lagi menjadi apa? Menjadi tulang. Ketika dia bertajalli menjadi tulang, maka disebut namanya dengan apa namanya? Izoma. Kemudian dari tulang, pembentukan tulang itu bertajalli lagi, berubah bentuknya. Jadi apa dia? Kemudian tulang ini dibungkus lagi dengan dibungkus lagi dengan daging. Dibungkus dengan daging. Ketika ia telah dibungkus tulang itu dengan daging kembali, maka disebut namanya dengan lahma. Ini prosesnya, proses pembentukan tubuh jasmani ini. Maka ketika telah berumur dia 4 bulan, pembentukan ini 4 bulan, lebih kurang berapa hari itu? 120 hari. Maka baru ada proses peniupan ruhnya. Ini proses peniupan ruh. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kata Allah, kita lihat sini. Coba gambarlah Bapak Ibu biar memudahkan. Setelah 120 hari 4 bulan baru ada peniupan ruh nih. Peniupan ruh itu kemana? Kepada tubuh jasmani ini. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila telah kusempurnakan kejadian dirimu, batang tubuhmu, patung dirimu, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan ruh ke dalamnya. Dihembuskanlah ruh itu ke dalamnya. Maka pada saat ruh ini telah dihembuskan ke dalamnya, pada saat ruh itu sudah meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka bernamalah ruh itu dengan apa namanya? Nyawa. Disebut namanya nyawa, Bapak Ibu. Itu yang katakan nyatanya wujud Allah. Kenapa dikatakan nyatanya wujud Allah? Karena yang ruh tadi yang masuk ke dalam batang tubuh itu disebut namanya rahasia Allah. Itu yang rahasia Allah itu.
Rahasia Allah itu yang disebut namanya dengan Rasul Allah. Nah, ini Bapak Ibu, ini Rasul Allah. Rasul Allah apa artinya? Utusan Allah. Nah, mana yang utusan Allah di dalam batang tubuh ini? Nah, ruh itu dia. Makanya Allah katakan wa'lamu, ini ayatnya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu anna fikum, bahwa di dalam dirimu, di dalam tubuh jasmanimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu yang ruh. Ya. Itu yang dimaksud namanya dengan sirullah, rahasia Allah. Jadi rahasia Allah, Rasul Allah itu yang disebut namanya dengan ruh. Nah, ini yang masuk. Karena sir Allah, rahasia Allah, utusan Allah masuk ke dalam batang tubuh. Pada saat dia meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka Rasul Allah itu, ruh itu disebut namanya dengan nyawa. Meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, nyawa, jiwa, napas, ikhtiar, mutmainnah, lawama, amarah, nafsu, kolbu, arifillah, iman billah, itu tiada lain nama lain daripada ruh, karena dia sudah mengambil bagian di dalam batang tubuh kita ini. Nah, itu udah bersifat dia Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau sudah mengambil bahagian dia di batang tubuh, berganti namanya sesuai dia dengan keadaan. Hakikat segala-galanya itu adalah ruh ini. Ruh itu yang disebut Rasul Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam batang tubuhmu itu ada Rasul Allah. Ya, itu yang dirinya Bapak Ibu. Kalau boleh dikatakan antara ruh dengan tubuh ini, kalau boleh diistilahkan Bapak Ibu, nah kita istilahkan, maka batang tubuh ini termasuk ori atau yang KW-nya. Nah, KW dia nih. Lalu yang ori yang mana, Bu? Yang runi yang disebut yang orinya. Yang aslinya. Ya. Ini yang KW, itu yang ori itu. Itu yang ruh. Ditiupkan 120 hari atau 4 bulan lebih kurang. Makanya ketika ruh itu sudah ditiupkan ke dalam batang tubuh, sehari baru dia berada ya menjadi seorang musafir di dalam batang tubuh itu. Ya, ini yang disebut namanya dengan apa namanya? 1 hari dia di dalam rahim ibu itu menjadi seorang musafir, disebut namanya hayatullah. Hayatullah. Maka dia telah berzikir. Apa zikirnya Pak Jul? Apa zikirnya Bu? Allah, Allah. Ya. Zikirnya Allah, Allah. Makanya ketika ada kita istri, anak, menantu, hamil dia, ketika dicek di USG namanya ini Allah, Allah, Allah. Kemudian 7 hari ruh itu menjadi seorang musafir di dalam batang tubuh ini, maka apa sebutannya? Suhud namanya. Suhud.
Maka zikirnya itu hak. Hak 7 hari. Kemudian 40 hari ruh itu di dalam batang tubuh itu, maka disebut namanya apa? Apa? Coba ngomong dong. Turun ke bawah setelah kalipah. Kholaqa. Kholaqa. Maka zikirnya itu subhanallah. Kemudian 3 bulan ruh itu menjadi musafir, dia di dalam batang tubuh itu 3 bulan nih. Maka disebutlah namanya dengan itu dia baru tepat, mukhalaqa. Maka zikirnya itu alhamdulillah. Kemudian 7 bulan ruh itu menjadi musafir di dalam batang tubuh itu, maka disebut namanya dengan lahma. Zikirnya Allahu Akbar. Kemudian 9 bulan. 9 bulan dia menjadi musafir di dalam batang tubuh itu, maka disebut namanya dengan fayakun. Barulah sempurna zikirnya itu dengan menyebut la ilaha illallah. Jadi yang berzikir la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah, ya, Allah itu siapa tuh? Yang tubuh atau ruh? Ruh. Nah, kalaulah yang berzikir itu adalah ruh itu siapa itu sebenarnya? Disebut Rasulul, utusan Allah. Nah, kalaulah ruh itu dikatakan Rasulullah, yang Rasul itu siapa? Yang Rasul itu adalah Allah. Kalau Allah, siapa yang berzikir tuh? Allah yang berzikir. Dialah yang memuji akan dirinya sendiri. Makanya dikatakan la yazkurullah illallah. Tidak ada yang ingat kepada Allah melainkan hanya diri Allah. Maka dialah yang menyatakan dirinya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang wujud, yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu adalah aku, kata Allah. Dialah yang menyatakan kesempurnaan akan kesucian dirinya. Dialah yang menyatakan kesempurnaan akan pujian dirinya. Dia yang menyatakan kesempurnaan akan kebesaran dirinya. Dan dia pula yang menyatakan bahwa tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu adalah diriku sendiri, kata Allah. Itulah rahasianya. Makanya kalau kita telusuri ke dalam, diri yang seakmal diri itulah yang disebut Allah. Maka orang yang telah mampu mencari dan menemui kembali akan rahasia dirinya, akan sejati dirinya, akan seakmal dirinya, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang minal aidin wal faizin itu. Minal aidin apa artinya? Orang-orang yang telah kembali kepada sejati dirinya, kepada fitrahnya.
Jadi orang yang telah kembali kepada fitrahnya sejati dirinya, bahwa dirinya itu adalah seakmal diri, itulah orang yang dikatakan fitrah itu. Dikatakan fitrah karena dia sudah mengenal akan sejati dirinya, bahwa sejati dirinya itu tiada lain adalah Allah. Itu yang fitrah itu. Fitrah apa artinya tadi, Abdul? Arti fitrah apa artinya? Hah? Kembali kepada suci, bersih. Kapan seseorang itu dikatakan aidin, disebut fitrah, disebut suci? Kapan? Ketika dia telah mengenal akan sejati dirinya, bahwa sejati dirinya itu tidak lain adalah Allah. Itu yang fitrah tuh, itu yang minal aidin tuh. Tapi kalau dia tidak mengenali akan sejati dirinya, dia tidak mengenali akan seakmal dirinya, usai pun Ramadan, berakhir pun Ramadan, maka dia belum dikatakan fitrah yang hakikinya. Tapi bagi orang yang telah mengenali akan sejati dirinya, walaupun bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan isku minan nar telah usai dan berakhir, namun dia mampu meramadankan dirinya setiap bulannya. Bahkan dia mampu meramadankan dirinya sepanjang hayatnya. Jadi orang yang bisa meramadankan dirinya setiap bulan sepanjang hayat adalah orang yang telah mengenali akan sejati dirinya. Itulah yang dikatakan fitrah itu. Bahwa dirinya itu asalnya itu tiada, lalu menjadi ada, kemudian kembali lagi kepada tiada.